Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali teman dari Jalan Merbabu 67 Ponorogo. Kembali program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM yang didukung penuh oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo dengan tagline mudah, nyaman, dan islami. Sudah nungguin kita juga kan? Karena kemarin kita sudah bahas soal permasalahan obat, kemudian khasiatnya, bagaimana mengkonsumsi obat yang aman saat berpuasa agar nanti ketika misalnya ada ujian sakit pada saat puasa, sakitnya bisa segera sembuh seperti itu ya. Nah, masih bersama dengan ini Mbak Dika Hermawati Asfam, apoteker dari RSU Muhammadiyah, kemudian juga Ustadz Bonaji SPDI, Kasubag Bina Ruhani dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mbak Dika, Ustadz, ya. Masih setia ya? Kita lagi menemani teman-teman yang lagi menjalankan ibadah sahur nih. Semoga sahurnya bisa lebih nikmat gitu ya, agar puasanya juga bisa lancar ya kan? Baik, nah kita lanjutkan perbincangan kita soal aman konsumsi obat saat berpuasa ini Mbak Dika. Kita akan coba memflashback lagi ya seperti biasa, bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan yang benar saat berpuasa dan ketika di hari-hari biasa. Monggo Mbak Dika. Oke. Yang sudah saya sampaikan tadi untuk obat-obat yang diminum sehari 3 kali ya. Itu kalau misalkan obat-obat yang non kronis, misalkan obat-obat yang untuk flu batuk lah ya, sehari 3 kali bisa diminum untuk sahur, sesudah makan, kemudian buka puasa dan pukul 23 jam 11 malam. Terus untuk obat-obat yang jenis gula darah atau hipertensi itu tadi tetap kita konsultasikan dulu ke dokternya gitu. Jadi nggak boleh asal minum obat ketika puasa sebelum konsultasi ke dokternya dulu. Karena kalau sembarangan justru tidak mengobati sakitnya gitu ya. Kalau misalkan sekarang kalau dia penderita diabetes, kemudian obatnya itu diminum pagi pas sahur, padahal siang kan dia tidak makan kan, bisa jadi nanti di sorenya dia bisa ngedrop, itu bisa. Makanya ada sebagian ini untuk pengobatan diabetes yang minumnya sehari sekali, ada dokter yang merubahnya menjadi di waktu sorenya gitu. Seperti itu. Nah, kalau biasanya ya yang namanya kena penyakit diabetes, selain mengkonsumsi obat-obatan yang ditelan gitu ya, secara oral biasanya juga ada injeksi atau insulin. Iya. Nah, bagaimana? Kita tanyakan aja ke Ustadz Bonaji. Okay. Tat, gimana Tat? Kan ada jenis macam-macam jenis obat gitu ya. Nah, bagaimana? Adakah obat-obat yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan ini Ustadz? Ya, jadi untuk obat yang membatalkan puasa itu obat yang diminum atau ditelan melalui tenggorokan. Itu yang membatalkan. Cuma obat-obat yang tenggorokan ya? Ya, tenggorokan. Ya, tenggorokan. Cuma kalau nanti misalkan ada beberapa obat itu yang memang melalui kumur ya. Ada kumur-kumur aja, selama itu tidak ditelan itu tidak membatalkan. Cuma nanti masuk dalam kategori makro. Makro. Iya. Selain yang makro, selain yang dikumur. Ya, selain yang dikumur yang tidak membatalkan itu adalah termasuk yang oral ya, yang obat yang dimasukkan melalui dubur. Itu juga tidak membatalkan, tidak membatalkan puasa. Kemudian termasuk nanti injeksi ya. Injeksi itu tapi yang nanti melalui kulit ya. Kan ada melalui kulit itu, kemudian termasuk nanti melalui otot, sendi dan vena ini tidak membatalkan puasa. Nah, termasuk obat-obat yang obat tetes mata, kemudian hidung atau telinga ini juga tidak membatalkan puasa. Termasuk obat asma ini yang berbentuk inhaler Mbak Dika ya. Inhaler itu juga disedot itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa. Biasanya itu kalau pilek itu dipijit hidungnya yang sebelah kiri, yang kanan nyedot. Alhamdulillah kalau ternyata itu nggak membatalkan puasa. Oh, baik. Termasuk obat tetes mata, walaupun itu masuk di mata juga kan? Kita masukkan di mata. Ada juga yang obat tetes telinga pas lagi
puasa ternyata sakit kemudian harus ditetesin, itu aman ya Tati ya? Aman. Jadi kalau kita berbicara tentang syariat ya, secara syariat itu yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum. Jadi kalau bahasa makan dan minum itu tentunya kan melalui tenggorokan ya, melalui tenggorokan. Jadi yang di luar itu insya Allah aman. Kalau infus gimana? Nah, infus itu nanti ada dua versi ya. Kalau nanti infusnya itu untuk untuk menguatkan atau untuk mengenyangkan, itu sebagai nanti nutrisi ya, ada nutrisinya itu ya jelas itu nanti membatalkan. Tetapi ini pun nanti terjadi perbedaan pendapat nanti di kalangan para ulama. Jadi misalkan kalau infus sendiri itu memang infus tidak membatalkan puasa karena masuknya cairan tidak melalui organ tubuh yang berlubang terbuka. Jadi yang berlubang terbuka diantaranya kan mulut itu. Nah, suntik vitamin, nah ini sifatnya menguatkan hingga menambah kekebalan tubuh. Ini juga tidak membatalkan. Tapi vitamin kan bisa mungkin lebih kuat begitu kan? Cuma kalau nanti seseorang itu katakanlah nanti sakit ya, misalkan seseorang sakit seperti yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah misalkan. Kalau dia sudah terindikasi memang sakitnya itu sakit berat yang menyebabkan dia itu uzur, berhalangan untuk berpuasa, ini lebih baik memang kami menyarankan untuk tidak berpuasa malah. Jadi kalau orang itu memang betul-betul sakit. Karena rata-rata orang yang sudah masuk infus itu ya mayoritas dia sakitnya sudah sakit yang berat ya. Yang berat. Kecuali misalnya sakit mata, sakit telinga dan sebagainya. Masa iya sih kalau misalnya sakit telinga pakai tetes kemudian dia pingsan, nggak mungkin ya kayaknya ya. Nggak masih bisa ditahan seperti itu. Baik, Oke, kemudian Mbak Dika, kembali ke Mbak Dika nih, apakah ada makanan atau minuman tertentu yang sebaiknya dihindari nih saat kita berpuasa atau saat minum obat? Nah, maksudnya obat-obat apa yang menimbulkan interaksi dengan makanan? Nah, atau dengan minuman juga bisa. Boleh nggak sih mengkonsumsi obat pakai teh atau mungkin susu? Atau sebaiknya bagaimana cara minum obatnya itu, Mbak? Jadi tidak semua obat itu ada interaksi dengan makanan dan minuman. Termasuk minuman yang mengandung kafein seperti teh gitu ya. Ada obat-obat tertentu seperti ada jenis antibiotik Cipro sama tetrasiklin, itu kalau dengan susu dia akan membentuk suatu senyawa yang kemungkinan untuk menghalangi pas penyerapan di dalam usus kita. Nah, itu harus ada jarak untuk minum obatnya. Ada juga yang interaksi, susu itu ya? Ya itu susu, tapi tidak semua berinteraksi dengan susu, gitu. Ada kalau yang sudah jelas itu antibiotik biasanya yang berinteraksi dengan susu, gitu. Kemudian ada lagi yang berinteraksi dengan makanan. Makanan itu ada contohnya misalkan kayak sayuran hijau. Sayuran hijau itu kan kandungannya ada kaliumnya. Itu bisa bereaksi. Ada vitamin K-nya, maaf. Vitamin K itu kan fungsinya untuk pembekuan darah. Kemudian untuk misalkan diminum dengan obat untuk pengencer darah, maka nanti efektivitasnya obat untuk pengencer darahnya itu akan berkurang seperti itu. Jadi kayak tidak semua pada intinya tidak semua obat itu berinteraksi dengan makanan dan minuman, jenis-jenis tertentu saja. Tapi lebih baik kalau minum obat itu diminum dengan air putih saja. Gitu. Itu yang paling bagus ya? Paling bagus. Tapi biasanya kan ada ya Mbak ya, saya nggak bisa minum obat kalau pakai air putih, bisanya dengan pisang, kayak gitu. Kalau untuk yang berinteraksi dengan pisang itu ada, tapi ada. Artinya ketika dia mengkonsumsi obat sambil diawali dengan makan pisang justru nggak bagus. Jenis apa itu? Obat apa itu? Tapi tidak semua mengkonsumsi obat ini, maksudnya ini obat-obat yang khusus ya? Khusus, iya, seperti obat tensi sama obat jantung itu ada yang berikatan dengan kandungan pisang.
kan ada kaliumnya itu, ada yang berinteraksi dengan itu. Gitu. Kalium kenapa Mbak harus dihindari untuk penderita Biasanya jantung? kalau penderita jantung boleh makan pisang, cuma kalau dia minum makan obat dengan pisang dengan jenis obat tertentu, misalkan ada yang furosemid, nah itu biasanya ada interaksi obat tersebut dengan kalium yang ada di pisang itu, ada yang denyut jantungnya lebih cepat dan sebagainya. Tapi yang namanya interaksi itu tidak semua terjadi juga sih kayak gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, tetap minumnya pakai air putih saja. Oke. Ada yang dengan kafein, misalkan dengan kafein seperti obat-obat flu, batuk itu biasanya ada interaksi dengan obat-obat, ada interaksi dengan kopi dan tehnya. Biasanya ada yang nggak kuat itu jantungnya berdebar kayak seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, ini habis mengkonsumsi obat, dia itu pengen mengkonsumsi teh atau kopi gitu. Jarak amannya gimana? Jarak amannya bisa 1-2 jam boleh. Oh, baru boleh mengkonsumsi teh gitu ya. Agar manfaat obat sudah masuk, baru nanti bisa dikonsumsi menggunakan atau mengkonsumsi teh ataupun kopi. Kalau degan gimana Mbak? Saya pernah dengar gini, kalau habis minum obat jangan mengkonsumsi air kelapa muda, karena konon ini manfaatnya akan hilang, karena degan sendiri katanya bisa menghilangkan racun. Gimana dengan pendapat itu? Mungkin ada informasi yang valid soal itu Mbak, dari segi kesehatan. Kalau itu belum ada penelitian yang valid ya. Kalau menurut saya degan itu kan ada, dia kan elektrolit ya, kan ada kandungan elektrolitnya. Itu lebih kayak pisang tadi, ada interaksi dengan obatnya yang menyebabkan obat tersebut tidak efektivitasnya berkurang. Seperti itu aja. Bukan karena air degannya menetralkan obatnya, itu bukan sih. Ya, karena ada interaksi dengan kandungan dari air degannya yang kandungan elektrolitnya itu aja itu. Tapi sekali lagi amannya pasti menggunakan air putih ya. Iya. Pokoknya air putih. Tidak ada yang lebih bagus ketika mengkonsumsi obat dibandingkan dengan air putih. Itu kuncinya sebenarnya ya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan obat, kalau di rumah sakit itu pasti kita dari apoteker itu cek interaksinya dulu, gitu. Jadi ini jenis obat ini boleh nggak sih dikonsumsi dengan makanan? Nanti pasiennya, Mbak saya tidak bisa minum dengan air. Jenis obat ini bisa diminum dengan kopi, apa dengan teh atau dengan pisang? Kita dari apoteker pasti akan memberikan penjelasan seperti itu, gitu. Jadi kan nggak semua kan yang obat-obat itu berinteraksi dengan makanan. Tetap ketika kita mendapatkan obat harus konsultasi dulu dengan apoteker atau dokternya. Gitu. Nanti Ustadz Bu Najih, saya juga pengen mungkin pandangannya soal mengkonsumsi air putih sebenarnya bagaimana gitu, kalau dilihat dari sisi kesehatan, kemudian juga keislamannya seperti apa. Nanti ya Ustadz ya, kita akan break dulu untuk menyimak beberapa iklan ini. Tetaplah di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, Gema Suri FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo, mudah, nyaman dan islami. Baik teman, kita lanjutkan masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari 94,2 Gema Suri FM, dan kita sudah sampai di bagian akhir dari tema aman konsumsi obat saat berpuasa ya. Nah, kita tanyakan lagi nih ke Ustadz Bu Najih ya, Kasubag Bina Rohani dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tadi kan sudah bagaimana cara minum obat yang benar kalau dari sisi medis. Nah, sekarang bagaimana kalau dari sisi keislaman seseorang? Monggo Tat. Apakah boleh kalau misalnya mengkonsumsi obat sambil berdiri? Bisa jadi kan seperti itu ya Tat ya? Oke, monggo. Oke, untuk mengawalinya mungkin saya akan menyitir salah satu hadis Nabi. Likulli da'in dawa. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obatnya cocok dengan sakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Maka terkait dengan hal tersebut,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi obat. Adabnya Ustaz. Iya, ada adabnya. Yang pertama, ya tentunya tidak boleh berdiri, tidak boleh sambil lari, tidak boleh berbaring. Ya, kita harus sambil duduk. Nah, kalau memang pasien itu kuat posisi duduk. Tapi kalau pasien memang dia tidak bisa duduk dan bisanya hanya berbaring, ya apa boleh buat kan itu. Cuma langkah-langkah yang harus diperhatikan tentunya yang pertama harus membaca basmalah. Jadi sebelum mengonsumsi obatnya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dipastikan bahwa obat itu betul-betul halal. Halal itu artinya boleh secara syariat. Kita tidak diperkenankan untuk mengonsumsi obat yang haram atau yang najis, itu tidak boleh. Nah, kemudian kita berdoa, tentunya doa. Allah yang menyembuhkan, Allah yang berikan sakit, Allah yang menyembuhkan. Di antara doa yang lazim bagi orang yang sakit itu adalah Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'a ila sifa'uk sifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, angkatlah sakitku, angkatlah sakitnya kalau mendoakan orang lain. Engkau memberi kesembuhan, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi kita mohon pada Allah, obat yang kita minum itu, kita mohon pada Allah mudah-mudahan cocok dengan sakitnya dan betul-betul sembuh dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit itu. Ini yang penting. Kemudian tentunya nanti setelah minum obat juga tidak lupa baca hamdalah juga nih. Jadi alhamdulillah. Ini bagi mungkin yang belum hafal tentang doanya. Jadi kalau diulangi lagi. Mungkin ada yang teman-teman nanti nyari di Google ya tadi ya. Iya, okay. Mungkin bisa diulangi lagi tadi doanya. Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Ini doa untuk kesembuhan bagi orang yang sakit. Dengan keyakinan di hati ya tadi ya. Begitu luar biasanya Islam ya. Ternyata ada adabnya untuk mengkonsumsi obat, kemudian juga ada doa-doa untuk kesembuhan dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa pasti. Baru yang pertama ini disajikan ini. Betul, dan tentunya keyakinan seorang muslim itu kan doa ya. Doa itu senjatanya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Misalkan ketika kita belajar sejarah para sahabat yang telah dimintai tolong kepala suku pada waktu itu ketika sakit, maka seorang sahabat itu membacakan kepada kepala suku itu cukup surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah itu bismillah dengan izin Allah sembuh. Padahal kalau kita lihat sakitnya itu adalah sakit disengat kalajengking. Mungkin kalau sekarang ya termasuk bagian sakit medis. Jadi sakit medis itu mungkin kalau sekarang ya. Jadi kalau sekarang orang tersengat kalajengking ya. Kalajengking itu mestinya kan langsung dibawa ke medis. Tapi pada waktu itu karena mungkin belum ada dokter yang secanggih ini ya, itu sahabat itu membacakan surat Al-Fatihah. Nah, kenapa dibacakan surat Al-Fatihah itu sembuh? Karena imannya orang-orang terdahulu itu mungkin luar biasa. Jadi mungkin yang menjadi pesan penting bagi saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah berupa sakit, maka tingkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar sakitnya itu segera sembuh. Ketika kita berdoa, maka doa kita akan segera diijabah oleh Allah. Baik. Bisa nggak tadi doa yang untuk kesembuhan tadi misalnya diganti dengan doa yang lain yang lebih mudah dihafalkan gitu, dengan Al-Fatihah bisa juga ya tadi ya? Bisa. Al-Fatihah bisa dibaca. Atau mungkin termasuk doa-doa perlindungan ya. Kalau dalam bahasa agama itu al-muawwidzat. Al-muawwidzat itu kita bisa berdoa tentang sakit kita itu dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kita bahasanya gini. Kita taruh kedua telapak tangan ini di dekat mulut, kemudian kita tiup. Nanti setelah itu kita bacakan Al-Ikhlas sampai selesai, kemudian Al-Falaq sampai selesai, kemudian An-Nas sampai selesai. Setelah itu diusap ke seluruh tubuh. Itu untuk diri sendiri ya? Untuk diri sendiri. Kalau misalnya untuk orang lain pun boleh. Sama jadi, aja ya? Sama saja boleh. Dan ini di Muhammadiyah pun juga disyariatkan. Mungkin bisa dilihat di
kitab Himpunan Putusan Tarjih yang jilid 3. Jadi termasuk nanti Al-Muawwidat 3 gul itu bisa digunakan untuk pembentengan atau penyembuhan sakit. Baik sakit medis maupun sakit yang non medis kalau mungkin di luar sana. Ada ya memang sakit yang non medis itu kayak apa, Tat? Sakit non medis itu diantaranya adalah sihir ya. Sihir itu memang ada. Kemudian yang kedua itu adalah ain. Ain itu pandangan mata penuh kedengkian. Jadi misalkan saya memandang Bu ya, dengan perasaan dengan penuh pandangan mata dengan kebencian, dengan iri dengki, maka Bu itu bisa terkena sakit. Atau mungkin kita memuji seseorang tetapi tidak diiringi dengan kalimat Allah. Misalkan subhanallah atau masya Allah itu nanti bisa bisa terkena sakit. Jadi misalkan kita punya anak kita itu memang betul-betul cantik ya. Anak saya cantik amat atau anak saya ganteng amat, nanti bisa jadi anak itu terkena panas atau sakit. Tetapi kalau kita menyampaikan masya Allah anak saya ganteng, anak saya pintar, anak saya cerdas, itu insya Allah kita aman dari gangguan ain. Dan Nabi pun mengatakan termasuk di akhir di zaman akhir itu banyak orang yang mati itu disebabkan karena penyakit ain ini. Katanya justru anak-anak ya, Tat ya. Artinya gini, tidak boleh memamerkan seorang anak di foto-foto dan sebagainya, itu di posting-posting di media sosial yang kerap kali terjadi, itu katanya bisa mendatangkan penyakit ain juga ya, Tat. Jadi tidak hanya ke anak-anak, tapi orang dewasa pun bisa. Apalagi orang-orang yang sering tampil di depan publik ya. Itu nanti bisa terjadi terkena ain. Maka termasuk kalau saya sebagai bindroh yang ada di rumah sakit ya. Jadi ketika nanti beberapa pasien itu secara SOP medis itu sudah dilakukan dengan benar, tetapi pasien itu tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap kesembuhannya, nanti biasanya analisa saya itu mesti ke arah mungkin ini terkena ain. Maka diantaranya nanti sebelum tidur itu, maka pasien kita sarankan untuk mengambil air wudhu, kemudian membaca ayat kursi sama nanti 3 gul ini kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Oke, beda dengan ruqyah ya, Tat? Beda. Atau bisa dengan ruqyah. Jadi kalau bahasa ruqyah itu sebenarnya kan artinya itu kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ruqyah pun menurut Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih Pimpinan Perusahaan Muhammadiyah itu diperkenankan, dibolehkan. Mulai sekarang harus hati-hati ya teman-teman ya, berarti ya jangan punya anak ganteng cantik tapi kemudian dipamerkan di mana-mana gitu. Termasuk mungkin yang harus dihindari itu di media sosial, di status WA ya. Jadi kadang-kadang kita itu sering memamerkan, misalkan kita baru beli HP atau mungkin kita refreshing di mana, kemudian kita pamerkan, atau kita beli sepeda motor atau mobil yang baru kemudian kita foto, kita pamerkan, maka itu juga bisa terkena ain. Jadi ain itu bisa mengenai barang pun bisa. Baru lur, anyar lur, ngerayan lur gitu bisa jadi ya. Kecuali ketika kita mau mamerkan itu dengan ucapan Masya Allah, Alhamdulillah saya punya mobil ini, tapi nanti kena riak sama sum'ah, itu dalam bahasa agama pun enggak boleh. Tetapi minimal itu sudah menghindari dari ainnya. Kayak kejuaraan juga gitu. Dipamerkan kejuaraan juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Anak saya juara ya? Nggak boleh. Cuma nanti harus diiringi dengan kalimat Allah. Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah atau Alhamdulillah. Biasanya sekarang ini yang sering itu qadarullah, Ustaz. Qadarullah anak saya gini, biasanya begitu. Oke, ini satu ilmu yang baru lagi nih. Diobsesi, alhamdulillah kalau begitu. Baik, kita ke Mbak Dika lagi nih. Ini kalau tadi sudah bagaimana caranya mengkonsumsi obat dan sebagainya. Nah ini yang terakhir ini ya, bagaimana sih cara menyimpan obat yang benar? Apakah obat-obat sirup harus disimpan di kulkas dan durasinya berapa lama ketika disimpan di sana? Jangan-jangan sudah tahun bahula masih juga dikonsumsi itu. Gimana Mbak? Oke, kalau untuk obat sirup itu ada sih yang disimpan di kulkas, tapi sebagian besar untuk obat sirup itu disimpan di suhu ruangan
gitu ya. Ada tetap kalau kita membeli obat itu harus dilihat dari brosur obatnya tersebut. Oke. Ada obat-obat yang jenis kandungannya vitamin C. Itu dia tidak tahan dengan suhu udara luar, biasanya dia teroksidasi terus terjadi perubahan warna. Yang harusnya kuning dia berubah jadi coklat, itu sudah rusak. Jadi ada jadi ada produk-produk sirup yang sudah ada keterangan masuk kulkas setelah dibuka. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau untuk tahannya setelah di kulkas itu berapa bulan, itu hampir semua obat kecuali antibiotik kalau sudah dibuka itu tahannya cuma 6 bulan. 6 bulan aja. Tapi kita pastikan untuk warna, baunya ada perubahan atau tidak. Tetap kita pastikan itu dulu. Iya, gitu. Jadi yang paling aman berarti di suhu ruangan aja ya. Kecuali kalau ada misalnya ada peringatan harus setelah disimpan di dibuka kulkas gitu ya. di kulkas. Tapi tidak semua sirup juga kalau dibuka itu tahannya 6 bulan. Ada peringatan khusus, ada produk paracetamol yang dibuka cuma tahan 1 bulan juga ada itu. Oke. Baik. Nah, ini tambahan juga nih. Teman-teman semuanya biasanya kan kalau misalnya sakit gitu ya, itu disarankan ke fasilitas kesehatan, salah satunya ke RSU Muhammadiyah Ponorogo yang bisa menjadi pilihan ya. Nah, apakah ada fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ini, Mbak? Kalau misalnya ada yang berobat ke sana, lembab banget ini nunggu obatnya, padahal rumah saya misalnya ngerayun, rumah saya bungkal, atau misalnya rumahnya deket-deketan tapi ada keperluan sangat mendadak seperti itu. Gimana untuk RSU Muhammadiyah terkait dengan layanan itu, Mbak? Untuk RSU Muhammadiyah ini sudah beberapa tahun ini ada layanan antar obat gratis namanya Antarmu. Ya. Jadi untuk alurnya biasanya pasien-pasien yang sudah periksa mendapatkan resep dokter itu langsung saja mendaftar ke bagian Antarmu yang ada di dekat. Biasanya di dekat periksa dokter ada kok nanti. Oke, di situ. Dan tidak ada biaya, gratis. Untuk jaraknya kurang lebih 15 km. 15 kilo mana ya? Babatan kali ya? Iya, bisa. Kalau misalnya Mbak, memang benar-benar terpaksa begitu, yang lebih dari 15 kilo itu bisa mengantar dengan misalnya diikuti biaya itu bisa juga ya? Atau gimana? Kalau selama ini nggak ada yang kita maksimal itu ya. Iya, untuk ada biaya tuh juga nggak ada untuk selama ini. Ya. Tapi untuk hari Sabtu Antarmunya tutup karena banyak polinya yang tutup juga. Praktek dokter di hari Sabtu kan banyak yang tutup. Akhirnya untuk Antarmu juga Sabtu kita masih tutup. Jadi hari Senin sampai hari Jumat aja ya. Kalau misalnya pengen dilayani dengan sistem Antarmu tersebut. Iya. Gratis, benar-benar gratis ya? Benar-benar gratis. Sampai di depan rumah ya? Iya. Oke. Tapi gimana? Kalau pasien umum harus bayar dulu ke kasir, bayar obatnya sama dokternya dulu baru kita antar. Kalau misalnya nggak bayar ya obat nggak bakal nyampe ke rumah dong. Iya. Baik, matur suwun Mbak Dika, Ustadz Bunaji sudah hadir di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung lagi ya. Matur suwun, semoga puasa kita bisa benar-benar lancar dan mendapatkan berkah dari Allah. Sampai di sini kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.